Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi di Majelis Yasin Fadilah di Gubuk Randu Jembagar. Malam hari ini adalah seri terakhir dari 3 tema yang rodok mumbul, yaitu seri Al-Quran ya. Yes. Malam hari ini pamungkas, yaitu temanya burung pamungkas. Ketiga, temanya ayat-ayat Madinah dan wajah baru peradaban. Nah, kemarin desain posternya itu backgroundnya agak bingung. Peradaban itu simbolnya apa ya? Cari di Google kok yang muncul gedung-gedung, tapi mosok peradaban Islam disimbolkan oleh gedung gitu. Prasasti ya. Harusnya kupu-kupu. Gak bisa. Candi-candi ya. Terus kemudian cari kata kunci Madinah keluar. Sebelumnya Hagia Sophia itu. Kita peradaban sing rodok gayung. Hagia Sophia lah coba. Hagia Sophia. Terus disitulah tersematkan background di tema pada malam hari ini. Pembicaranya sama dengan 2 seri sebelumnya. Itu lagi. Barangkali nanti coba akan diulik mengenai ayat-ayat Madinah itu, maksudnya ayat-ayat yang turun di Madinah ya Mas ya. Konon ada perbedaan yang mendasar yang turun di Mekah dengan yang turun di Madinah. Nah, bagian apa saja yang mendasar nanti kita ulas bersama-sama. Apakah memang kongruen dengan peradaban Islam atau justru hanya narasi-narasi saja. Untuk kemarin aku masuk menyoal peradaban. Barangkali itu langsung saja Kang, coba untuk memberikan pengantar supaya nanti teman-teman lebih enak kalau ada dialektika. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini merupakan seri ketiga pengejawantahan dari seri yang pertama sebenarnya. Saya terus terang agak kebingungan. Kemarin tuh sempat japri sama Mas Aziz makanya tadi ada istilah pamungkas kan. Apa diberhentikan saja ya kegiatan ini, karena saya merasa kadang-kadang itu terlalu berat. Saya masih ingat tuh zaman zaman SMA dulu. Pas kuliah sama Mas Aziz itu pas SMA sama Mas Aziz itu saya ngomong sama orang tua waktu itu, Pak, Bu, ini kayaknya kok belajar sejarah itu berat ya. Gurunya Pak Basuki kalau nggak salah ya waktu itu ya. Sudah beliaunya kalau cerita itu sampai buat kita semua tertidur. Terus saya kadang-kadang berpikir sejarah kok memang berat gitu ya. Dan akhirnya sampai kuliah pun saya merasa itu tidak perlu dipelajari gitu di titik tertentu. Cuma pada akhirnya saat S2 ternyata sejarah itu penting dan relevan langsung dengan studi saya, yaitu tafsir. Nah, sekarang ini saya terpaksa belajar lagi dan banyak baca lagi, dan di situ saya menemukan justru makin dipelajari, makin kita merasa bodoh karenanya. Yang akan dibahas kali ini tentu karena waktunya terbatas dan saya orangnya suka pilih-pilih. Jadi kira-kira yang saya sampaikan adalah apa yang saya sukai saja. Jadi ini disclaimer. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang proses hijrah. Prosesnya ya, jadi bukan setelah hijrah. Ada sedikit dibahas, cuma nggak terlalu mendalam nanti. Karena kita semua tahu, ya setelah Nabi Muhammad berada di Madinah itu, chiefdom atau kepemimpinan itu menjadi isu yang mungkin utama ya. Karena bagaimanapun ketika Nabi Muhammad hidup di Makkah itu ya sudah ada chiefdomnya juga, yaitu kesukuan yang dikuasai oleh siapa dan seterusnya.
termasuk orang-orang berpengaruh, kabilah-kabilah berpengaruh yang menguasai sekitaran Ka'bah. Lalu yang kedua nanti tentang ayat, karena judulnya ayat-ayat apa tadi itu? Ayat-ayat Madinah. Ayat-ayat Madinah. Nah, saya kutipkan 2 topik tentang ayat Madinah, yaitu tema Ahlul Kitab dan tentang ayat terakhir yang turun, dan tentu saja di Madinah. Yang terakhir nanti disinggung tentang timeline hidup Nabi. Nanti akan sekilas saya sampaikan, dan di situ saya akan berusaha merefleksikan cara pandang saya atas kehidupan Nabi. Dan barangkali itu semua akan bisa kita ikuti dalam konteks kita mempunyai visi, melaksanakan misi, dan pada akhirnya tercapailah visi yang diinginkan. Tak terkecuali misalnya ya tempat ini misalnya lahir tahun berapa, gubuknya didirikan tahun berapa, yang gubuk sebelah yang permanen itu selesai tahun berapa, itu semua akan menjadi visi yang dijabarkan melalui misi-misi. Baik, kita mulai yang pertama. Sebelum Nabi Muhammad hijrah bersama umat muslim, hijrahnya bertahap ya, tidak rombongan kayak orang naik bis, 5 bis gitu, tidak ya. Sudah bertahap, semuanya repot. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan ada orang yang sampai hijrah sampai Madinah, lalu ada pembisik gitu yang datang dari Makkah sampai ke Madinah, terus bilang, bro, itu saudaramu, keluargamu, orang tuamu itu menangis, ingat kamu. Akhirnya pulang sampai Makkah, justru ternyata itu adalah perangkap. Jadi orang-orang yang hijrah ini adalah orang-orang yang sudah melepas jubah masa lalunya. Jadi ibarat cinta itu move on lah. Tapi ketika mau move on itu diingatkan hal-hal di masa lalu yang orang itu bisa kembali CLBK begitu. Itu ternyata kejadian, dan itu saya membayangkan betapa repotnya orang kita mau move on, mau hijrah itu loh. Dan ini berlaku untuk keseharian kita. Saya percaya kita semua punya masa lalu. Dan dari masa lalu ini kita kadang suka terhantui. Ya, siapapun kita pasti ada. Entah dengan orang tua kita, entah dengan adik kita, entah dengan nenek, kakek kita, dan seterusnya. Entah dengan teman-teman di masa lalu misalnya. Semua akan apa ya? Akan tergoda untuk kembali ke masa-masa itu. Nabi Muhammad sebelum hijrah bersama rombongan dari Makkah itu pernah suatu kali beliau ke Madinah lebih dulu bersama anak angkatnya, kalau nggak salah namanya Zaid bin Harisah. Waktu itu ada gambaran bahwa kayaknya kita harus berpindah lokasi, yang lokasinya itu sekelas Makkah, sehingga kita akan bisa mendirikan peradaban yang menyaingi. Jadi ibarat kata dari Jakarta sudah nggak kuat, pindah ke Surabaya, pengen menyaingi Jakarta. Itu yang gambaran yang saya tangkap. Tapi ternyata ada fakta juga bahwa Madinah ini yang subur, yang banyak orang datang. Kalau Makkah kan cenderung orang datang ke sana salah satunya karena ada Ka'bah. Kalau Madinah itu ya kota metropolitan dalam arti pertemuan banyak orang. Jangan lupa tahun awal Masehi 150-an sekitar itu, saat bendungan Ma'rib itu rusak. Entah karena apa, orang-orang Yaman ini kan juga ke Madinah. Jadi melting pot, tempat datangnya orang-orang. Ada Yahudi, ada Nasrani, jadi pemukiman berkelompok-kelompok dan banyak. Jadi mungkin kayak Jogja lah. Kalau di istri saya ya kayak Melbourne. Kota di mana multikulturalisme itu sangat kentara. Tidak kalau kita misalnya ke Demak misalnya, yang lebih banyak orang NU misalnya. Tapi kalau kita ke Jogja kan
masjid aja warnanya hijau, dikira NU, padahal itu masjid Muhammadiyah. Itu contoh betapa warna-warninya kehidupan di sana. Non muslim banyak di sekitar kos-kosan saya misalnya, ya tidak semua muslim. Ada yang tiba-tiba bakar dupa, mas agamanya apa? Oh saya Hindu gitu kan. Oh ya gitu kan. Sama bakar dupa. Bakar apa? Dupa kok debu sih. Dupa. Nah ternyata Madinah ini juga adalah karena subur tadi ya. Itu ternyata ada orang-orang kaya Makkah. Di Makkah itu yang punya villa-villa, punya tempat tinggal yang nyaman di Madinah. Jadi sebenarnya kalau mau jujur nih, hijrahnya Nabi Muhammad ke sana, selain ya dalil-dalil keagamaan bahwa oh itu Tuhan menyarankan untuk ke sana misalnya. Itu ternyata ada pemikiran bahwa oh di sana kotanya maju, tapi ternyata juga itu keluar kandang macan, masuk kandang macan yang lain. Itu ada gambaran seperti itu. Karena apa? Informasi-informasi yang ada di Makkah itu bisa diperoleh dengan mudah karena orang-orang Makkah juga memiliki properti-properti di Madinah. Jadi datangnya Nabi Muhammad ke sana itu ada pertanyaan, ada riwayat yang mengatakan begini. Loh, kenapa saya harus mengikuti kamu wahai Muhammad dengan ajaranmu ini? Wong kamu aja sama masyarakatmu ditolak kok. Jadi kamu saja ditolak oleh masyarakatmu, bagaimana mungkin kami yang bukan masyarakatmu menerimamu? Itu logika yang masuk gitu. Jadi ibarat kata, misalnya Mas Aziz di sini sudah tidak didengarkan orang-orang di sekitarnya. Lah kenapa juga orang lain harus mendengarkan dia yang bukan kenalannya sama sekali? Itu pertanyaan yang mengejutkan buat saya. Jadi kayak orang hilang aja rasanya pergi ke Madinah itu. Tapi ternyata Nabi Muhammad ini kan bukan orang yang mengandalkan. Makanya saya selalu heran dengan orang-orang yang nyuwun sewu ya, banyak doanya, usahanya nggak ada. Ya usaha tetap jalan, doa ya tetap jalan juga, dan itu yang dilakukan Nabi Muhammad. Jadi momen-momen perjanjian Aqobah yang ada 2 kali itu terjadi, itu ya benar-benar Nabi Muhammad di sekitaran Ka'bah, datang orang-orang Madinah, anak-anak muda, dicekoi istilahnya lah, atau dikasih gambaran bahwa oh ini kayak kami punya proposal keagamaan seperti ini misalnya. Oh dan tertarik, itu 2 kali. Dan di titik ini momennya terjadi, Aqobah itu kan terjadi saat haji kalau tidak salah. 2 kali. Jadi 2 tahun berturut-turut, tahun 621 sama 622, sebelum pada akhirnya Nabi hijrah, itu perjanjian-perjanjian itu dilakukan dengan belasan orang pertama, lalu yang kedua puluhan orang. Itu semuanya terjadi di sekitaran di momen haji. Saya lantas berpikir, oh berarti jangan-jangan haji dan perkumpulan, termasuk juga perkumpulan seperti ini, termasuk juga mungkin 212, saya nggak berusaha untuk menolak mentah-mentah ya, ada benarnya gitu loh. Karena itu perkumpulan. Cuma yang jadi masalah adalah perkumpulan ini untuk apa? Kan kita harus tahu substansi berkumpulnya orang itu untuk apa. Berkumpulan, berkomplot untuk baik ya baik toh. Berkomplot untuk tadi mendakwakan Islam, untuk memindah tempatnya dari Makkah ke Madinah, itu ya baik karena tujuannya baik. Dan sebenarnya banyak orang yang menerima karena gagasannya sangat-sangat inklusif sekali Islam itu. Ya terutama ya bagi mereka yang tidak beruntung, bukan penguasa, bukan orang yang punya harta. Nah maka orang-orang yang punya harta kaya kayak misalnya Salman Al-Farisi atau siapa itu, yang kaya-kaya itu, yang ketika masuk Islam itu ya luar biasa bagi Nabi. Orang kayak Umar masuk Islam itu luar biasa bagi Nabi, support gitu loh, support sistem secara sosial. Kita tidak berbicara momen bahwa ternyata Tuhan mengabulkan masuknya salah satu di antara 2 Umar misalnya, itu lain lagi. Tapi fakta bahwa
masuknya Umar yang mantan preman misalnya, orang penting yang dihormati karena apa ya, kuat misalnya orangnya. Itu adalah bagian-bagian dari usaha sosial Nabi Muhammad agar gimana caranya dakwah itu sampai. Dan pesan-pesan di perjanjian Aqobah 1-2 ini bukan lantas bukan lantas langsung menuju kita pengen bangun negara di Madinah, tidak. Kalau kita mau jujur, isinya adalah isi-isi yang sebenarnya substansial. Jadi orang-orang yang ikut sama saya nih, sama Nabi begitu, harusnya orang-orang baik dulu, niatnya ditata dulu, mau dulu. Jadi di titik tertentu Islam sebagai agama yang kelak akan membangun sebuah tata negara, kita jangan membahas sebenarnya negara atau bukan ya, tapi saya membahasakannya mudahnya begitu. Sebagai tata negara itu berasal dari niat-niat sederhana orang. Saya orang jahat dulunya pengen baik, saya orang tidak punya visi misalnya, baik dulu bersama Islam. Kan nasihatnya nasihat kebaikan. Misalnya tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anaknya, tidak berbuat dusta. Itu kan hal-hal yang spiritualistik personal, tapi itu dulu yang dilakukan. Lalu perjanjian Aqobah 2 juga sama. Paling mentok yang agak keluar dari diri itu adalah membela Rasul. Sisanya ya, kalau janji ditepati, tidak berbuat jahat kepada orang lain, itu sifatnya kan personal semua. Apakah ini muara dari istilahnya kan ada guyonan kan, semua akan sufi pada waktunya. Jadi seliberal-liberalnya orang, kayak misalnya Ulil Absar Abdallah misalnya, itu kan juga pada akhirnya ngaji ihya juga gitu loh. Seprofesor-profesornya orang yang ilmunya kayak apa, semua akan sufi pada waktunya karena tahu bahwa ketuhanan dan spiritualitas itu nyata. Nah, saya nggak tahu mereka-mereka ini langsung masuk ke sana atau enggak arahnya. Tapi saya merasa karena mungkin keadaan waktu itu sangat parah ya. Jadi sampai itu ada orang mau hijrah, anaknya itu yang laki-laki itu diwanti-wanti untuk ya jangan sampai pokoknya masuk Islam karena nama anak ini akan membawa nama keluarga. Semuanya masuk ke sana gitu loh. Dan langsung nyambung ke timeline ya. Jadi saat Nabi Muhammad berhasil hijrah ke sana, itu selain untuk membesarkan Islam, juga pengen mengembalikan Islam yang awalnya di Makkah, pergi dulu ke Madinah, mengkarantinakan diri. Jadi kalau kemarin Mas Aziz itu bilang, ternyata agar cupang bisa sehat itu juga perlu dikarantina. Kalimat itu mengingatkan saya bahwa di Madinahnya Nabi Muhammad itu adalah proses yang seperti itu. Dan kalau kita mau jujur, terlihat di timeline-nya itu 2 tahun setelah hijrah. Jadi 2 tahun setelah hijrah kan terjadi peperangan. Jadi selama 2 tahun itu Nabi Muhammad mengumpulkan kekuatan agar gimana caranya nanti kalau berhadapan dengan mereka yang kontra dan menghalangi proses dakwah Islam. Jadi Islam ini jangan digambarkan sebagai misi kayak makin populer, bukan. Islam itu Islam itu hanya pengen mendakwahkan. Orang non muslim saja masih boleh kok beragama, mereka itu masalahnya seperti itu. Jadi faktanya Islam itu tidak seperti doktrin yang harus diikuti.